Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Shalom, selamat malam, selamat berjumpa dalam Sabda dan Doa malam hari ini, Rabu 8 April 2026. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersama-sama melalui program ini, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita mendengarkan satu pujian berikut ini. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan terambil dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih bahwa Engkau selalu hadir di setiap musim kehidupan kami jalani. Malam hari ini, melalui program Sabda dan Doa, kami bersama-sama
akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa jika kami senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, kami ada di bawah kuasa dan kendali daripada-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu. Urapi kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita pada malam hari ini dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Perikop pembacaan, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang dan setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempat dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu demikian. Serahkanlah kamu sampai pada tabut perjanjian itu, sampai ke tepi air sungai Yordan. Haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang ke depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut itu, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Maka Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering,
di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang ke tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada malam hari ini diberi satu tema, rancangannya menyelamatkan. Rancangannya menyelamatkan. Ada pepatah yang biasa kita dengar Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu berjalan dalam proses yang ditetapkan Allah. Segala sesuatu berjalan dalam proses yang ditetapkan Allah. Bapak Ibu, kalimat ini bukan hanya sekedar sebuah kalimat atau pepatah bijak, melainkan suatu pengakuan iman bahwa Allah yang berdaulat memimpin seluruh kehidupan kita. Allah yang berdaulat memimpin seluruh perjalanan kehidupan kita umatnya. Dan dengan hikmat dan kasih, kita melalui proses itu, namun kadangkala tidak semudah yang kita bayangkan. Ada proses yang melelahkan, ada kesedihan, ada ujian di situ, bahkan kadangkala terasa tidak pasti. Tetapi percayalah bahwa Allah tidak pernah mengingkari perjanjiannya kepada kita. Allah tetap setia dalam kita menjalani kehidupan kita. Karena rancangannya tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasihan Tuhan, dari pembacaan kita pada malam hari ini, bangsa Israel juga mengalami proses perjalanan menuju tanah Kanaan. Prosesnya sangat berat. Sejak keluar dari Mesir, mereka dididik, mereka diuji, dan dibentuk dalam proses yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Bukan karena mereka ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi Tuhan dengan kasih setianya memilih mereka. Dan pada saat mereka sampai di tanah perjanjian itu, Allah kembali menegaskan bahwa keberhasilan mereka bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kekuatan manusia, tetapi semata-mata karena kesetiaan Allah pada janjinya. Bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dengan pimpinan Tuhan. Bukti bahwa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Melewati padang gurun dan melewatinya dengan baik menuju tanah perjanjian itu. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga perjalanan kehidupan kita. Baru-baru ini kita merayakan Paskah bersama. Dan dalam terang Paskah, peristiwa ini menemukan maknanya yang paling dalam. Seperti bangsa Israel yang menyeberang sungai Yordan dituntun oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan sudah menyeberang kematian melalui jalan salib yang sangat berat. Dan kemudian bangkit dalam misi penyelamatannya bagi kita umat manusia. Ia membuka jalan bagi kita untuk memasuki hidup yang baru. Hidup yang percaya bukan berarti tidak ada rintangan, tidak ada proses hidup yang berat, tidak ada penderitaan, tetapi Tuhan akan terus menolong kita menjalani setiap proses hidup yang dianugerahkan bagi kita untuk kita jalani.
kita tidak mampu mengendalikan kehidupan kita, ada saatnya semuanya Tuhan yang kendalikan. Dalam menjalani hidup ini tugas kita hanya berserah, berdoa, dan terus percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Dalam merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan satu pujian berikut ini. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Heran
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kembalilah kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk setiap kasih yang selalu sempurna Engkau nyatakan dalam hidup kami. Bersyukur bahwa melalui program Sabda dan Doa malam hari ini, kami boleh membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu ini Engkau tanam baik dalam hati kami masing-masing. Bahwa dalam menjalani hidup ini, proses kehidupan akan terus berjalan. Satu tugas kami, berserah dalam kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama berdoa. Mendoakan seluruh jemaat umat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga masing-masing. Engkau Tuhan yang akan menyertai dan mengasihi, melindungi dan apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, Tuhan memberkatinya. Berdoa bagi anak-anak-Mu saat ini, orang tua kami, saudara kami yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati, lindungi, peliharakanlah mereka, sembuhkanlah mereka, dengarkan doa-doa mereka Tuhan. Agar mereka boleh pulih dan melalui kesembuhan ini, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Berdoa bagi saudara kami, orang tua kami yang mungkin saat ini dalam duka cita, hiburkanlah mereka, balutlah luka-luka mereka, agar mereka juga senantiasa merasakan kekuatan dan penghiburan yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Berdoa bagi yang sudah lalai, ingatkanlah mereka, agar kami sama-sama menikmati kasih karunia-Mu yang Engkau selalu anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam bangku sekolah, dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan. Tuhan, kasihi mereka, peliharakan mereka. Engkau yang menuntun mereka memberikan yang terbaik, dan biarlah kehidupan mereka senantiasa dipakai untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu. Berdoa bagi orang tua kami yang sudah lansia. Secara fisik mereka terbatas Tuhan, tetapi kami berdoa, teruslah kuatkan iman percaya bagi orang tua kami, saudara kami yang mengalami masa lansia. Tuhan, kiranya Engkau hadir, sukacita senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Sekalipun fisik lemah, tetapi iman percaya tetap kuat dan kokoh dalam kehidupan orang tua kami ini. Berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan dalam kondisi yang bergumul. Lepaskan mereka dari pergumulan mereka. Kami tahu Tuhan, bahwa terkadang kami tidak mampu mengendalikan kehidupan kami ini. Tetapi kami percaya bahwa rancangan-Mu, rancangan yang terbaik untuk kami jalani. Tuhan, kehidupan kami malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Sepanjang keberadaan kami malam hari ini, kami serahkan sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah sabda dan doa malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati, mengasihi dan melindungi kita semua. Amin.